langkah itu, maka fa insyaallah Allah punya janji. Nabi katakan sahalallahu tariqan ilal jannah. Kedua langkah kakinya akan Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Masya Allah Bapak Ibu ya. Ini walaupun desanya di ujung, tapi tidak mengurangi dan tidak menghalangi niat Bapak Ibu untuk ngaji. Ya, subhanallah. Kalau saya lihat tadi hampir Pak Kades, karena mobil saya itu roda penggeraknya depan. Begitu mau nanjak tadi, saya bilang nanjak enggak ini. Maka saya tanya sama Pak Sapo Pak Sopo sih, Pak Sariman, saya telepon Pak, mobil bisa masuk nggak? Bisa kata dia. Mosok kata Pak Sariman, supir travel neng gunung Wani. Lah iya. Lah kok supir travel? Ya iya Pak, saya ini merangkap jabatan. Guru agama di SD yo supir travel tiap hari jalan. Ini sambil promosi. Daripada saya kampanye DPR, saya ditangkap Panwas, enak saya promosi kerjaan saya. Dia apa Pak ya? Siapa tahu besok ada yang mau ke Jakarta, ke Lampung, sampai Bandung, Tasikmalaya, hubungin Azkia Travel. Kalau nggak punya nomornya tanya sama Bu Neng. Saya baru pulang Pak Sariman dari Jakarta, baru nyampe tadi subuh. Nanti sore saya harus berangkat lagi bawa 14 orang lagi. Alhamdulillah, Allah kasih rezeki. Wong saya minta kerjaan sama Bu Dewan gak dikasih, ya saya jadi supir travel aja. Masya Allah. Tapi insya Allah kata Bu Dewan nanti saya kasih kerjaan Pak Ustadz ya, nyapu kantor DPR. Mati saya kalau saya sudah teriksa. Tapi gak apa-apa Bu, alhamdulillah. Yang penting halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Saya tak pernah gengsi, saya tak pernah malu. Walaupun saya supir travel, tapi saya jaga dan peci standby di dalam bekas mobil. Alhamdulillah. Tapi satu yang kemarin saya bohongi, ada ibu saya yang di Jakarta kemarin kebetulan di apa namanya di saya dikasih penumpang sama Bu Dewan, Bu Ketua PC, Ketua PAC. Pak Ustadz, nanti ambil penumpang di anu ya Pak. Yo, padahal saya di Lampung. Ustadz di mana? Di Jakarta. Ya sudah, ambil penumpang satu. Saya dikasih penumpang, akhirnya Pak, saya suruh teman saya ambil. Itu ada penumpang saya mau ke Tanjung Raja, ambil satu. Bilang sampai adik saya ya, saya bilang. Biar dia mau. Akhirnya nelpon itu ke saya, itu ibu saya. Ustadz, kabarin Budi kabur. Budi kabur, yang penting kan ibu dijemput tuh situ. Balik ke Tanjung Raja sampai ke Tanjung. Udah kalau itu. Babon kos 400.000. Akhirnya nego. Ini sebelum saya ceramah nih Pak Ustadz, ya Pak Yai. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, daripada saya kampanye promosikan calon-calon DPR yang sudah jelas kualitas dan kuantitasnya, nggak diragukan lagi kualitas dan kuantitasnya. Jadi nggak perlu lagi saya bicara yang namanya anggota dewan. Ya, saya punya pantun buat DPR, tapi saya ngepek dulu pantunnya. Saya punya pantun ya Bo. Pantunnya begini, kalau saya bilang begitu, bilang cakep ya Bu ya. Pantunnya begini, Pantai Karas terlihat bersih, airnya menggenang dipenuhi buih. Jangan cemas kalian tak terpilih, jika memang kalian layak dipilih. Benar Bu? Jadi kalau memang sudah layak dipilih Pak Kades, nggak perlu kita promosikan lagi. Sudah jelas kualitas dan kuantitasnya. Itu pantun dikit aja buat anggota-anggota DPR yang bakal nyalon-nyalon meneh. Wes ora usah sing lain-lain.
mau gontok-gontokan, mau ribut, mau segala macam, mau adu argumen, udah nggak penting lagi sekarang. Sing cocok neng jero ati ya kowe sing dicoblos ya Bu ya. Iya toh. Mana komandan? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Lanjut. Lanjutlah belum ceramah. Bocah saja. Ada sekejap. Hadirin yang dimuliakan Allah. Apa-apa yang menjadi dalam diri kita Bapak Ibu, tentunya di dunia ini wal asri kata Allah, demi masa Bapak Ibu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa kata Allah. Wal asri wawnya huruf ataf. Wawnya waw qasam, maaf yang ahli nahwu. Wal asri wawnya waw qasam. Apa artinya qasam? Sumpah. Demi Allah kata Allah. Demi masa. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia yang ada, yang hidup di muka bumi ini semua dalam keadaan merugi. Rugi kepada Allah kalau kita nggak ngaji. Rugi kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu. Rugi kalau kita tak pandai nutupi aurat. Rugi kalau kita ngomongin saudara kita. Rugi kalau kita ngomongin orang. Rugi kalau kita tidak pernah ngaji, tidak pernah baca Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, siapa kata Allah yang tidak pernah rugi di hadapan Allah? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Manusia yang tidak pernah rugi kata Allah adalah orang-orang yang tetap beriman kepada Allah dimanapun berada, siapapun orangnya, tetap selalu beriman kepada Allah. Di kantor, iman tetap dibawa, jangan disimpan di dalam laci, biar di kantornya nggak korupsi. Pak Kades ke kantor, imannya tetap harus dibawa, jangan ditinggal di rumah. Kalau imannya ditinggal di rumah nggak dibawa ke kantor, nanti kebanyakan korupsinya. Maka orang-orang yang tidak pernah rugi kata Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah hanya orang-orang yang tetap memegang teguh keimanannya kepada Allah. Yang kedua, orang yang tidak pernah rugi Bapak Ibu di hadapan Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan orang-orang yang tetap menjaga kesolehannya. Orang-orang yang tidak rugi di hadapan Allah adalah orang yang tetap menjaga kesolehannya. Orang yang selalu beramal soleh, orang yang selalu berbuat kebaikan, mau dihujat, mau dicaci, mau dihina, biasa, tetap saja kita selalu berbuat kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Walaupun kita dihina, walaupun kita dicaci, walaupun kita dikesampingkan, tapi tetap kita selalu berbuat amal soleh. Orang yang tidak pernah rugi di hadapan Allah. Yang ketiga, watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Yang ketiga kata Allah, orang yang tidak rugi di hadapanku, yang ada dalam pandanganku, adalah orang yang senantiasa selalu saling nasihat menasehati dalam kebaikan, saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Ada orang ditimpa musibah dinasehati, sabar ya kan ya, ini ujian dari Allah. Sabar insya Allah, kalau kabar sabar insya Allah subur. Sabar aunakan, ma ini, ma itu, ma ini, ma itu. Pokoknya orang yang selalu memberikan nasihat dan saling menasehati di dalam kebaikan, yang selalu memberikan motivasi tentang kebaikan, yang selalu nasihat menasehati di dalam kesabaran. Ketika ada saudaranya yang tertimpa musibah, dia datang memberikan nasihat, sabar awadinda. Dia di dunia ini yang tidak diuji gak Tuhan, pasti diuji sedang dia. Insya Allah, anu sabar, insya Allah kabar lepas dari ujian ini masuk surga. Sabar,
apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah ujian. Harta ujian, miskin ujian. Jangan bangga yang jadi orang kaya, karena kaya itu ujian. Jangan juga pesimis menjadi orang miskin. Miskin juga ujian. Justru malah enak menjadi orang miskin, hisabnya gampang Bapak Ibu. Tapi jangan heran, jangan leha-leha. Orang yang kaya, hartanya banyak, nanti akan lama hisabnya di hadapan Allah. Jangan enak-enakan, ya, hartanya banyak, rumahnya bersusun, mobilnya pagulidan, ya, mobilnya pagulidan, hartanya banyak, rumahnya mewah, hisabnya di akhirat lebih lama. Kalau orang miskin, begitu sampai ditanya oleh Allah, hartamu kau gunakan untuk apa? Kata Allah, lah cok jelema miskin jaku lama miskin teboga harta boro-boro harta, boro-boro mobil, boro-boro imah gendong, duit saberak tegaduh Allah. Jadi hisabnya mudah, hisabnya gampang, langsung masuk surga. Tapi kalau orang kaya, kata Allah, Pak Lurah, kamu jadi lurah berapa tahun, berapa periode? 2 periode. Kalau 2 periode berapa? 10 tahun. Nanti ditambah 9 tahun, sekarang 1 periode. Oh, lama. Terus selama kamu jadi lurah, apa yang sudah kamu kerjakan? Apa yang sudah kamu bangun di desa? Aspal kamu makan, ya. Bandes, bantuan desa kamu telan nggak? Enggak. Cuman dikit aja nyelipin. Lah, saya bukan ngomongin Pak Apip loh. Kalau Pak Apip mah bagus, jalannya juga dibangun. Ya, kalau Pak Apip nih luar biasa. Kalau yang namanya ADD itu semua dialokasikan dengan baik kok. Semua masyarakatnya dapat bantuan semua ya. Nggak ada yang nggak dapat bantuan kan? Janda aja disangoni kok. 10 tadi janda ya, 10 kali 15 11 13. Terus udah kelihatan tuh Pak Kades 1.300.000. Bukan 15, 1.500.000. Bukan uang nyelipin ADD loh itu. Uang dapat panen kopi ya Pak Lurah ya. Ceket. Jangan suudon Bu, ya jangan suudon dulu sama Pak Kades. Bu, hartamu kau gunakan untuk apa? Maka Pak Yai, saya pernah baca dalam kitab Duratun Nasihid, itu ada kalimat namanya ketika kita sudah dibangunkan oleh Allah dari alam kubur kita, Bu, namanya Yaumul Ba'as. Kita yang puluhan ribu tahun mati di dalam kubur, nanti sampai di Yaumul Kiamah semua akan Allah bangkitkan, semua akan Allah bangunkan. Orang yang pertama kali